Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1. Hari ini semoga anak-anak tetap sehat selalu walaupun belajar dari rumah, BDR, belajar dari rumah. Untuk itu pada pertemuan ini pelajaran 1 tema 5 yaitu gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Jadi yang kita pelajari adalah uji diri atau senam lantai. Kelas 1 semester 2 oleh gurumu Pak Pri. Ya, untuk itu terus simak pembelajaran dari Pak Pri. Pertama adalah pengertian senam lantai. Senam lantai yaitu senam yang dilakukan di atas lantai atau matras dengan alat atau tanpa alat. Ini adalah matras, ya. Ini matras, tapi ini bukan merupakan alat, anak-anak. Jadi senam lantai itu dikategorikan atau dibagi menjadi 2, yaitu senam lantai dengan alat, ya, dan senam lantai tanpa alat. Ingat, untuk matras ini ya, ini bukan termasuk senam lantai dengan alat. Ya. Ini hanya alasnya anak-anak, matras ini. Jadi nanti ada contohnya senam lantai ya tanpa alat itu seperti guling ke depan, guling ke belakang, guling ke kiri, guling ke kanan, ya, kayang, sikap lilin, ya itu banyak. Terus contoh untuk senam lantai dengan alat, contohnya yaitu melompati meja, ya, melompati teman, atau pull up, bergantung itu, ya, lompat-lompat, ya, melompati kardus, ban. Nah, itu termasuk senam lantai dengan alat. Sudah ngerti ya, jadi perbedaannya antara senam lantai dengan alat dan senam lantai tanpa alat. Jadi walaupun matras ini digunakan untuk senam lantai, nah ini merupakan hanya bantalan atau alasnya, anak-anak, bukan alat ya. Itu. Untuk di kelas 1 yang kita pelajari adalah nanti pengertian gerak dominan. Ya. Gerak dominan adalah gerak yang mendasari terbentuknya suatu keterampilan, sehingga perannya dianggap dominan. Ya. Ada beberapa macam anak-anak gerak dominan, tapi untuk kelas 1 nanti hanya beberapa saja, di antara nanti gerak dominan bertumbuh, bergantung, dan keseimbangan. Itu untuk kelas 1. Jadi, sekali lagi, pengertian gerak dominan adalah gerak yang mendasari terbentuknya suatu keterampilan, sehingga perannya dianggap dominan. Ya. Pola gerak dominan. Gerak dominan bertumpu. Nah, ini nanti yang kita pelajari di kelas 1. Ya. Merupakan gerak menolakkan atau menekankan telapak kaki atau tangan pada sesuatu. Itu termasuk gerak dominan bertumpu. Jadi waktu anak-anak berdiri, ya berdiri, apa yang bertumpu? Yaitu telapak kaki. Ya, nanti ada contohnya, gerak dominan bertumpu. Tangan nanti ada seperti mendorong tembok, itu kan tangannya yang bertumpu. Itu adalah pengertian gerak dominan bertumpu. Nah, nanti yang kedua gerak dominan bergantung. Nah, nanti ya. Gerak dominan bergantung adalah gerak yang memosisikan
atau memposisikan diri dengan berpegangan pada alat sehingga bahu lebih rendah dari alat. Itu adalah gerak bergantung. Nah, nanti bisa bergantung di palang tunggal itu anak-anak atau palang gawang. Mungkin kalau di rumah nanti palang gawang ya, gawang rumah itu kan ada angin-anginnya, kamu bisa bergantung di situ, latihan bergantung. Selanjutnya yang kita pelajari nanti gerak dominan keseimbangan. Nah, gerak dominan keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan reaksi atas setiap perubahan posisi. Ya, posisi tubuh tetap stabil dan terkendali. Jadi gerak dominan keseimbangan itu adalah ya bagaimana bisa mempertahankan keseimbangan tubuhmu. Nah, itu adalah gerak dominan keseimbangan. Nanti banyak yang kita pelajari, ada contohnya. Ya, contohnya seperti berdiri satu kaki, sikap kapal terbang, ya, banyak lagi. Nanti kita pelajari. Ini contoh gerak dominan bertumpu. Ya, contohnya gerak dominan bertumpu, gerak saling mendorong bertumpu pada tangan, saling mendorong. Nah, ini saling mendorong. Nah, anak-anak bisa mengamati gambar ini. Pada gambar itu, ya, ini saling mendorong. Nah, yang bertumpu apa? Yaitu tangan. Nah, tangan anak-anak ini bertumpu pada apa? Pada pundak temannya. Itu namanya bertumpu. Ya, gerak saling mendorong bertumpu pada tangan. Ya, itu termasuk gerak dominan bertumpu. Yang kedua, gerak bertumpu pada kursi. Bisa bagaimana caranya? Nah, ini mungkin anak-anak di rumah nanti ada kursi, di sampingnya itu cari kursi yang kuat anak-anak, jangan kursi yang sudah rusak, nanti anak-anak bisa terjatuh. Nah, itu berat badan anak seperti gambar ini harus berat badannya ke kanan, ya, ke kanan. Itu gerakan bertumpu pada kursi, ya. Itu anak-anak sudah ngerti ya. Banyak lagi. Nanti mendorong tembok, ya, itu termasuk gerak bertumpu pada tangan, ya. Atau mau lari, itu gerak tumpu pada telapak kaki. Jadi intinya ya, gerak dominan bertumpu itu pada anggota tubuh kita itu ada dua, yaitu tangan dan kaki. Nanti kalau di kelas atas bisa juga untuk tengkuk roll depan itu bisa ya, tumpuannya adalah bertumpu pada tengkuk. Untuk kelas 1 belum waktunya, jadi seperti itu. Untuk itu nanti coba anak-anak ditambah lagi contohnya. Gerak dominan bertumpu apa saja nanti, ya. Coba kita lanjutkan. Contoh gerak dominan bergantung, ya. Contohnya apa saja, ya, seperti ini. Gerak dominan bergantung tanpa memindahkan tangan. Jadi ada dua macam anak-anak untuk bergantung. Bergantung tanpa memindahkan tangan, diam saja, menggantung. Dan nanti ada dengan memindahkan tangan atau berpindah. Ya, contohnya ini bergantung. Nah, ini alatnya ini anak, namanya palang tunggal. Ya, palang tunggal atau nanti ada palang gawang bisa. Nah, di rumahmu kan ada itu gawang rumah. Nanti dengan bantuan orang tua kamu bisa berlatih, ya. Gantung ya, bergantung. Itu namanya pull up, ya. Nah, ini gerak bergantung tanpa memindahkan tangan. Nah, ada nanti contohnya. Ya, seperti ini. Kalau di pohon bisa, tapi hati-hati anak-anak. Ini tanpa pindah ya. Bergantung ya, tanpa memindahkan tangan. Ya, contohnya itu. Yang kedua, gerak dominan bergantung dengan memindahkan tangan. Seperti apa? Nah, ini. Nah, ini palang sejajar banyak itu. Nah, anak-anak
nanti bisa berpindah, maksudnya kalau sudah berlatih menggantung, nah kalau bisa tangan satu berpindah ke depan atau ya ke kiri. Nah, seperti ini berpindah, memindahkan tangan. Ya, berlatih jangan lama-lama tapi untuk kelas 1 ya. Nah, itu adalah contoh gerak dominan bergantung. Nanti ada pohon, anak-anak biasanya bermain di depan rumah, tapi dicari ranting yang kuat, anak-anak. Ya, kita lanjutkan contoh gerak dominan keseimbangan. Contohnya apa saja? Yaitu gerak keseimbangan di atas garis. Nah, ini dengan cara apa? Biar nggak jatuh, kedua tangan direntangkan, pandangan ke depan. Kaki berjalan ya di atas garis lurus. Ya, bisa. Ya, itu untuk melatih keseimbangan. Gerak keseimbangan berjalan di titian atau balok titian. Balok titian seperti ini untuk melatih keseimbangan. Seperti kamu waktu berlatih pramuka, nanti ada lombanya seperti itu. Ya, itu balok, mungkin di rumah ada bambu atau kayu. Nah, kamu harus belajar berjalan di balok titian. Gerak keseimbangan sikap kapal terbang. Sudah bisa ya anak-anak. Jadi sikap kapal terbang seperti itu. Salah satu kaki bertumpu, satu kakinya ke belakang, kedua tangan direntangkan, badannya lurus. Itu adalah sikap kapal terbang. Ya. Gerak keseimbangan bertumpu satu kaki, sama satu kaki ya seperti ini. Angkat kaki kiri, nanti gantian kanan ya. Itu termasuk latihan keseimbangan. Nah, untuk itu anak-anak harus cari lagi apa saja keseimbangan tadi ya, ditulis di bukumu bisa selain itu. Nah, selanjutnya ini anak-anak untuk pelajaran karena ini ya mengejar waktu. Ini tugas ya, kerjakan di buku tugasmu, kemudian kirimkan jawabanmu ke gurumu ya. Di buku tugas, jangan lupa di buku tugas ditulis dulu pertanyaannya ini. Nah, ini pertanyaan ini ditulis di buku tugasmu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai baru di store, nanti dikerjakan di rumah saja. Tapi nanti kalau sudah selesai harus kamu storekan Pak Bri. Nah, untuk itu pelajaran hari ini mungkin cukup sekian anak-anak ya. Jadi anak-anak harus belajar ya sungguh-sungguh walaupun BDR belajar dari rumah ya, harus semangat anak-anak. Untuk itu pelajaran penjas orkes pada hari ini cukup sekian dari Pak Bri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.